Baik, saya sambil mempersiapkan. Nah, dan sudah muncul. Masih ingat Bilkis? Header itu? Itu Pak pengertiannya yang menambahkan 3 ya Pak itu. 3 bilangan biner 1 bit itu Pak. Kalau Ya. full adder. Ya, definisi half itu bukan setengah sebetulnya ya. Jadi apa disebutnya itu sebahagian gitu ya. Disebutnya kalau half itu jangan diterjemahkan setengah tapi sebahagian bit. Jadi kalau yang half adder hanya menjumlahkan biasanya bagiannya LSB. Baik, ini sudah masuk ke full adder. Mudah-mudahan bisa paham ya penjumlahannya. Yang jelas pasti ada carry ya. Kalau untuk yang 3 bit ini adalah bilangan 3 buah bilangan masing-masing 1 bit ya, masing-masing 1 bit. Waduh, ini baru mau menjelaskan ada yang tingnong. Oke ya, jadi ini kenapa ada 3 buah bilangan masing-masing 1 bit? Karena ada carry yang kemungkinan bisa ditambahkan. Ya, oleh karena itu itulah tugas dari full adder. Seperti biasa di half adder ada hasil jumlah, dalam hal ini adalah sum. Bentar, ini harus di-on-kan penanya. Oke, ini di sum. Itu sebetulnya antara A plus B plus C input. Nah, ini sumnya. Carry out, jika ada seluruh penjumlahan ini ada carry out-nya. Penting ini konsepnya terlebih dahulu dipahami. Nah, sebelum masuk ke full adder-nya, membuat rangkaiannya, kita harus tahu mana letak inputnya, mana letak outputnya. Nah, dari sini tadi sudah terlihat ya, sebetulnya inputnya ada bilangan yang akan dijumlahkan, yaitu A, B, juga carry in ya dari hasil penjumlahan sebelumnya. Outputnya apa? Outputnya adalah sum dan carry out. Ya. Sampai di sini, Bilkis khususnya, yang lain bisa memahami ya? Paham, Pak. Baik. Oke, nah ini jika perlu maka buatlah KMap. Nah, saya belum membahas tentang KMap dan saya kita bisa bahas di sini. Mohon disiapkan saja catatannya pada pemahamannya. Nah, tabel kebenarannya sudah paham ya, Bilkis? Kenapa sumnya urut nilai-nilainya seperti ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau begitu bisa lanjut. Yang lain paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Baik ya, kalau paham kita bisa langsung ke, nah di sini kebetulan ini bekas menjelaskan dari yang sebelumnya ya, dari yang kelas yang sebelumnya. Saya tuliskan ulang hasil dari, jadi outputnya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kalau akan membuat KMap berarti, aduh, tingnong lagi nih. Sebentar ya. Oke, ya, jadi dari hasil tabelnya ada 2. Jadi kalau untuk membuat KMap harus jelas terlebih dahulu keluarannya apa. Ya, dalam ini ada 2, ada sum, ada carry out. Ya. Kita perhatikan dulu, sebetulnya bisa langsung melihat dari sini. Sebelumnya kita buat hasil bobot. Ya. Hasil bobotnya 00 adalah 0, 01, 1. Demikian seterusnya ya. 3, 4, 5, 6,
7. Bagaimana kalau 16? Ya, ada 4 masukan. Kalau 16 kebetulan kalau di penjumlahan maksimum ada 3 ya, karena kita sedang membahas masalah jumlah masukannya dari 3 bilangan, berarti hanya maksimum ada 7. Nah, sekarang kita harus menentukan dulu sum. Ya. Sum-nya dan nanti ada carry out-nya. Nah, untuk sum K-map-nya, nah, seperti biasa, kita buat A, B, C, I. Nah, karena ini 3 masukan ya, 3 masukan. 00, 01, 11, 10. Kemudian ini 0 dan 1. Ya. Di mana posisinya? Nah, ini ada angka, semua ada angka 1. Sini, gitu ya. Itu kalau kita buat bobotnya 0, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Nah, artinya ini di 1, kemudian ada di 2, kemudian ada di 4, dan ada di 7. Nah, kalau melihat ini diagonal semua, jadi kita tidak bisa melingkupinya. Jadi mau tidak mau ini hanya masing-masing. Gitu ya. Masih ingat kira-kira yang saya berikan tanda di sini cara membacanya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Saya beri tanda 1, 2, 3, 4. Yang satu apa? Siapa yang bisa bantu? Bilkis bisa? 1-0, Pak. Kenapa? 1-0. Maksudnya 1-0? Ini apa? Kalau melingkupi ini? Yang Variabel yang harus yang satu dituliskannya apa? Jadi variabel. apa? Ya, variabelnya kan ada A, B, ada C. Nah, kalau saya melingkupi angka 1 ini, apa dibacanya atau harus dituliskannya? B. B. B ya, Pak, kalau nggak salah. Kalau ke atas, apakah ada 2 kelompok atau hanya 1 kelompok? 1. Nah, kalau 1 tidak ada yang berubah ya, berarti harus ditulis C, Pak. C-nya ke samping, ke atasnya. Ke atasnya AB. Nah, berarti A, B, C. Nah, sekarang tinggal tanda A apa ini? Ini SOP kan? Tanda A ini apa? A-nya negasi, Pak, sama C-nya. C-nya negasi juga. Ya. Yang 2. Apa? A negasi, C negasi. Oke, C input negasi. 3. A negasi, B negasi, C, Pak. Oke, C. Oke, C input. 4. ABC, Pak. A, B, C. Nah, kalau sudah, berarti kita memiliki F untuk hasil jumlah sigma, begitu ya, adalah seluruhnya ini. Ya, dari A, not, B, C, input, not, plus, bla, 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 bla. Nah, baru kita, ya seperti biasa nih, buat gambar A, B, C, I. Nah, ini 3. Saya hanya menggambarkan variabel satu kelompok saja. A not, B, C not. Nanti ada lagi, ya, yang keduanya. A, B not, C not. A, B not, C not. Nah, terus sampai yang keempat. Nah, baru kemudian kita jumlahkan. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Saya sudah dicatatkah konsepnya? Ya, terserah mau dicatat, mau di screenshot, silahkan ya. Oke, dilanjut berarti ya. Carry out. Nah, carry out. K-map untuk carry out. Kita buat lagi. A, B, C,
C input 00 01 11 10. Ini 01. Yang mana saja? Ini, dan ini. Yang pertama posisinya di 3, berarti di sini. Kemudian 5 di sini. Mana 5 itu? 4, 5. Ya. Kemudian 6 dan 7. Nah, ini berdempetan, berendengan. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, kita misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nomor 1 dibacanya apa? Siapa yang bisa? Bilkis boleh, yang lain silakan. A negasi, B negasi, C. Kenapa A negasi? SOP. Kan ini SOP kan, bukan POS. Oh, berarti A, B, C. C betul? C-nya C negasi. A dan B saja, Pak. A dan B saja karena ini C-nya berubah berubah nilainya ya. Kan ke sini ada 2, yang dilingkupi kan 2. Oh iya. Betul ya. Nah, jadi hanya A dan B. Kalau yang 2, grup yang kedua? A sama B negasi. A betul dengan B negasi. Kan ini 2 ke atas. A dengan C, A Pak. sama C, Pak. A dengan C. Hati-hati ya, hati-hati ke samping. Masih ingat ya, Bilkis ya. Ini kan ke samping. Ini 1 baris ke samping. Nah, berarti yang 3 sama juga, 1 baris ke samping, 2 kolom ke atas. Yang 3 apa? B dan C. Nah, B dan C. Sudah, selesai. Kita tinggal menggambarkan saja. Kira-kira dipahami tidak? Masih bingung yang bikin yang satu-satunya, Pak. Yang satu-satu yang mana? Yang dilingkupinnya. Oke, yang dilingkupi ya. Kita lihat dulu keberadaan satunya ya. Keberadaan satunya. Oke, seperti ini. Yang lain kan pasti 0 ya, Bilkis ya? Iya, Pak. Oke, yang lain kan 0. Karena itu kita tidak perlu melihat yang 0-nya karena kita fokusnya di 1. Gitu. Nah, ini kan berendengan. Berarti ini dan ini 1 kolom 2 baris. Betul, Bilkis? Iya, Pak. Oke, ini kalau tidak melihat dulu lingkupan yang lain, bisa dipahami bahwa ini dibacanya AB. Kurang paham. Itu. Ini kan 1 kolom ke atas ya. Iya, Pak. Ini ada A, ini ada B. Ada yang lain tidak? Kolom yang lain? Tidak. Tidak ada, berarti hanya A, B-nya saja ke atas itu. Kalau ke samping, nah kalau ke samping ini C-nya ada 2, ada 0 dan ada 1. Perlu dituliskan tidak kalau berubah? Tidak. Nah, berarti hanya AB saja. Sampai di sini dipahami? Oh, iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kalau tadi mungkin cukup memusingkan karena banyak banyak lingkupan-lingkupan ya. Oke, nah kalau itu sudah berarti polanya sama dengan yang barusan ya. Berarti misalnya kalau ini saya lingkupi, berarti yang ke atasnya apa nih? Ini ada 2 nih. Ada A not, ada B. Betul ya? Iya. Nah, berarti yang sama apa? Yang tidak berubah apa? B. Nah, B-nya ditulis tadi. Nah, kalau ke samping, 1 baris. Ada C-nya berapa? Hanya 1 kan? Iya. Nah, berarti ya kebetulan nilainya 1 di sini. C-nya. Berarti tinggal dituliskan C. Sampai di sini dipahami? Paham, Pak. Oke. Kalau begitu ini bisa dong
Iya Pak, paham. Sekarang udah paham. Oke. Artinya ini adalah apa namanya persamaan yang kita bisa peroleh, ya. Bagaimana cara menggambarnya? Bisa, Bilkis? Seperti yang di sini? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Nah, kalau sudah bisa ya selesai. Nah, kalau ini adalah disebutnya apa namanya? Rangkaian internal, ya. Rangkaian internal. Jadi tadi sudah yang diperoleh di bagian sumnya. Di bagian sumnya kan ada sejumlah sejumlah komponen ya. Nah, itu adalah bagian sum nanti keluar. Nah, sekarang yang ini, yang barusan, bagian yang carry out. Ya. Kalau di rangkaian sederhana, internal sederhananya, cuma seperti ini. Maaf, saya mundur lagi. Oh, di sini. Nah, rangkaian internalnya begini. Ada dua buah half adder, gitu ya. Sigmanya, hasil sigma A dan B dimasukkan. Nanti dijumlahkan dengan C. Nah, keluar akhirnya menjadi jumlah. Nah, carry-nya apa? Carry dengan carry diorkan. Begitu ya. Ini sederhananya begini. Atau yang lebih sederhana lagi, ya begini. Nah, kalau ditanya bagaimana rangkaiannya, nah proses yang tadi, itu adalah yang kita lakukan. Bisa dipahami? Ini nih. Jadi yang tadi ada, katakanlah A, B, C input. Begitu ya, masuk ke sini. Nah, ini rangkaiannya rangkaian untuk memperoleh sum. Apa saja? Ya, tadi ada A not, B, C not. Nanti dijumlahkan, diorkan, hasilnya menjadi sum, sigma, begitu ya. Nah, kalau yang carry out yang ini, BC, AB, AC ini. Ya, ini coba saya hapuskan dulu. Ini CO-nya. Saya hapuskan. Nah, misalnya ini jadi sejumlah masukan A, B, A, C, B, C, gitu ya, di N kan, masing-masing di N kan. Kemudian ini masuk ke OR. Nah, inilah yang dimaksud dengan hasil carry out. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Maaf Pak, boleh diulang yang carry out tadi Pak? Yang bawahnya? Yang bawahnya yang carry out itu. Boleh. Sebentar ya, saya hapus dulu nih. Saya hapus dulu. Oke. Baik, saya hapus dulu. Tadi yang untuk memperoleh sumnya sudah paham? Iya Pak, sudah Pak. Oke, kalau sumnya sudah paham, rangkaiannya dibuat. Berarti nanti keluar ada sum. Nah, sekarang tinggal untuk yang carry out. Nah, yang carry out, kalau kita buat persamaannya, F. Saya tuliskan di mana ya? Saya tuliskan di sini, maaf kalau nubruk. F untuk carry out. Apa sih? Ya, ada A, B, OR, B, C, OR, AC. Betul nggak? Tadi diperolehnya begini ya? Betul? Tadi yang dilingkupi ini? Betul, Pak. Nah, Iya kalau Pak, betul Pak. Nah, berarti tinggal menghubung-hubungkan saja AB, BC, AC, begitu ya. Ini di N-kan, ini di N-kan, ini di N-kan. Hasilnya di OR. Bisa dipahami? Sehingga ini memperoleh carry out. Sampai sini dipahami kira-kira? Iya Pak, siap Pak, bisa. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan sebelum dilanjut? Mungkin yang ditanyakan Bilkis tidak, mungkin bukan ini, tapi kewajiban saya untuk menjelaskan, dan Anda kewajibannya mencatat. Terserah mau screenshot, mau apapun. Kalau tidak ada yang tanyakan di
hal ini saya akan lanjutkan. Boleh ya? Ya, Pak. Oke. Ini tadi simbolnya sudah. Nah, jadi nah ini tadi yang proses yang tadi itu di sini. Lakukan lingkupan terhadap komponen yin term siap commit dan terjemahkan menjadi persamaan SOP meskipun tidak ada jalannya ya, tapi karena ini akan dibahas di kelas. Nah, dari rangkaian dasar half dan full adder maka bisa dibuat namanya 4 bit. Nah, bagaimana kalau 5, 6, 7, 8 bit? Ya di kaskade, istilahnya di kaskade itu dideretkan begitu ya. Jumlah bitnya berapa? Jumlah bitnya misalnya ada 7, berarti ada sejumlah bisa jadi 7 full adder, bisa jadi 6 full adder plus 1 half adder. Gitu ya kira-kira. Nah, caranya, nah ini cara membuat penyusunannya ya, sebetulnya tinggal menyusun. Kalau yang barusan KMAP itu adalah dalaman ya apa namanya? Rangkaian dalam dari full addernya. Bagaimana dengan rangkaian dari half addernya sudah ada kan gambarnya ya. Nah, untuk memperoleh yang 4 bit binary adder tidak perlu digambarkan keruwetan rangkaian yang tadi. Cukup diwakili atau diwakilkan ke yang ini saja. Nah, karena toh di dalamnya kita sudah pelajari itu full adder isinya apa tadi kan, keluaran sigma isinya apa, ini ada sigma, keluaran carry bagaimana keluarannya begitu ya. Nah, kita tidak usah memikirkan dalam artian bukan tidak boleh dimengerti, silahkan dipahami, tapi untuk membahas rangkaian penjumlah ini kita abaikan dulu keruwetan apa yang ada di dalamnya. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan half adder. Half adder itu inputnya hanya 2, tidak ada carry. Betul ya? Nah, artinya half adder ini bisa digunakan di bagian LSB. Karena bagian LSB itu tidak ada carry in. Ya. LSB itu tidak selalu bit ke 0, bit ke minus berapapun itu bisa jadi LSB begitu ya. Pokoknya yang paling ujung, yang paling kecil itu adalah LSB. Nah, ini bisa digunakan seperti ini. Keluarannya apa tadi half adder? Ada sigma, ada carry out. Nah, carry out ini harus dimasukkan ke carry in. Dari apa? Dari level atau tingkat selanjutnya, yaitu di sini digunakan full adder. Full adder 1, full adder 2, full adder 3. Kenapa jumlahnya segini? Ya, karena totalnya ada 4, 3 buah full adder dan 1 buah half adder. Nah, kalau keluaran CO-nya tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, nanti seandainya ada bit yang kelima atau lebih dari 5, ya masukkan saja lagi. Ini pun dimasukkan ke carry in. Full adder yang keempat. Karena ini yang 4 ya. Ini ada lagi X4, Y4. Keluarannya apa? Sigma 4. Nanti ada carry out lagi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Khususnya yang bertanya, Bilkis? Bisa, Pak. Saya half adder dan ini adalah untuk LSB-nya ini adalah salah ini harusnya full adder. Nah, paste yang belum diubah full adder ya. Oke, yang berikutnya rangkaian berikutnya seandainya LSB pun bukan LSB ya. Kita kita rangkainya seperti ini. Nah, silakan tidak jadi masalah ada 4 buah full adder. Nah, hanya jika batas LSB-nya di sini maka ini akan harus dinolkan ya. Ini harus dinolkan. Bagaimana membuat nol? Berikanlah ground. Ground itu adalah 0 volt. Kita sudah bahas di paling awal rangkaian logika ya. Bahwa representasi tegangan untuk logika 0 adalah 0 volt. Atau negatif baterai misalnya. Disebutnya begitu.
Oke, nah sekarang kalau dicontohkan misalnya penjumlahan yang tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama harus mengkonversikan bilangan X dan Y. Ya, bisa saja X dan Y ini tidak selalu desimal. Ya, mungkin saja oktal, mungkin saja heksa, mungkin saja desimal, begitu ya, desimal. Nah, ini angka-angka yang akan dijumlahkan. Nah, karena ini adalah sifatnya paling rendah, yaitu sebagai biner, begitu ya. Cek jumlah digit kedua bilangan. Ini sama atau tidak? Maksudnya kalau hasil konversi yang X 5 bit, nah apakah Y itu juga 5 bit atau sebaliknya? Ini harus disamakan. Ya, disamakan dengan penambahan angka 0 di paling kiri biasanya. Kemudian pilih rangkaian, bisa 1, bisa 2. Kemudian masukkan bit untuk X, Y, dan CI. Kemudian keluaran untuk sigma. Ini konversikan. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah memahami bagaimana cara mengkonversi bilangan. Ya, silakan buka lagi. Pak, bagaimana? Waduh, harus kembali lagi dong ke awal begitu ya. Kembali ke awal nanti UTS lagi malah. Ini 4 bit. Kalau kita lihat ada 4 bit. Dari mana? Taunya ini kan ada 4 buah kolom, 2, 3, 4 misalnya. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 0 dengan 1, 1 dengan ini masing-masing 4 bit. Jadi ini sudah 4 bit, sehingga kita bisa menggunakan 4 bit binary adder. Nah, yang dipilih misalnya cara yang pertama, yaitu menggunakan half adder. Bagaimana dengan full adder? Ya, tidak jadi masalah. Terakhirnya cara kedua dipakai, maka hanya masukkan full adder yang paling rendah bobotnya itu harus diberikan angka 0. Ya, logika 0. Nah, maka masukkan untuk X-nya adalah 10 atau 1010, Y-nya adalah 14, 1110. Dan juga hasil carry-nya. Di sini. Nah, ini misalnya 10. Begini kan? Oke, sekarang yang kedua 11. Nah, saya ingin tanya kepada siapapun ya. Di sini sigma 0 itu adalah X 0 plus Y 0. Berapa hasilnya? 0, Pak. 0, Pak. Apakah ada carry? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak 0. ada berarti 0. Nah, sekarang sigma 1 ya. 1 plus 1 plus 0. Berapa hasilnya? 1, 0. 1, 0 itu berarti yang disimpan kan tidak boleh ada 2 bit. 0, Pak. Ada carry out. 1. Ya. 0, carry-nya 1. Nah, udah bisa. Ternyata bisa ya. Kemudian yang kedua 1 plus 0 plus 1. Berarti sama juga barusan menjadi 0. Kan gitu ya. Ada carry-nya 1. Betul ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, yang terakhir berarti 1 plus 1 plus 1. 1, Pak. Ya, 1. Nah, carry-nya 1. Nah, carry ini, karena ini adalah untuk merepresentasikan sigma, seluruhnya yang ke sebelah sana itu sigma. Nah, carry ini dianggap sebagai angka paling depan. Gitu ya. Nah, maka nah ini angka paling depan. Kalau kita susun 1, 1, 0, 0, 0, biner. Nah, sekarang kan ini 16, 8, 4, 2, 1. Berapa nilai ini? 24, Pak. 24. Selesai berarti kan? Dipahami? Paham, Pak? Paham, Pak. Yang tadi sudah terjawab di bagian ini atau bukan, Bilkis? Iya, Pak. Di sini, Pak. Bagian ini. Bagian ini ya. Oke, baik kalau sudah paham. Bagaimana dengan kalau ini sama saja. Kalau ini komponen yang sudah jadi, satu IC isinya ini ya, 4 bit binary full adder. Seandainya ada 2 buah
ada penjumlahan lebih dari 4 dan akan menggunakan IC ini, maka perlu 2 ya. Jadi misalnya ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu ya. Ini adalah 4 bit ke 1. Ini 4 bit kedua. Begitu. Nah, carry dari sini masuk. Carry in. Carry yang di sini, carry in-nya 0 kan, begitu. Bisa dipahami kira-kira? Saya. Oke, nah ini keluarnya ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang di atas, karena ada 2 bilangan, berarti ada 8 buah saluran masukan. 2, 3, 4. Ini ada carry out lagi. Kira-kira demikian. Bisa dipahami ya? Nah, untuk untuk mengetahui hasil keluarannya, di sini carry-nya tidak bisa kita lihat ya, tapi kita bisa catat seperti apa yang tadi sudah dilakukan. Berarti misalnya 0 tambah 0 ada carry tidak? Oh, tidak ada. 1 tambah 1 0. Oh, ini ada carry, simpan saja 1 begitu ya. Itu 0, nanti oh ada carry lagi 1 begitu. 0. Ini hasilnya keluar. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, ada yang ingin ditanyakan di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau ini kan yang judulnya 4 bit binary full adder ini, Kak, berarti input maksimalnya 15 gitu, Pak. Nggak bisa lebih dari 15 inputnya. Betul. Jadi maksud 15 tuh 15 15 desimal, Pak. Ya, 15 ya, Pak. desimal. Betul. Oh, ya, Pak. Baik, Pak. Ya, karena kan kalau semuanya angkanya 1, berarti kan 15 ya. Dari 0 sampai 15 untuk setiap bilangan yang akan masing-masing bilangan yang akan saling dijumlahkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, bagaimana dengan BCD adder? Sudah paham? Apakah akan dibahas? Ada yang belum paham maksud saya? Tidak ada? Tidak, Pak. Mengerti ya? Mengerti? Mohon yang lain juga ikut respon. Bisa mengerti kah? Kalau mengerti, nah ini ada latihan nih, begini. Bagaimana cara membuatnya kalau ini latihan? Nah, ini silakan Anda kerjakan juga. Nanti dijadikan PR sajalah begitu ya. PR yang tidak dikumpulkan tapi harus wajib dikerjakan. Kira-kira butuh berapa grup rangkaian? Ada yang bisa? Untuk menjumlahkan BCD adder ini, memanfaatkan BCD adder ini? 2 grup ya, Pak? Oke, bagus. 2 grup ya. Nah, 1 grupnya itu adalah gambarnya yang ini. Ya, gambarnya yang ini. Ini kira-kira sudah paham belum? Kenapa akan menghasilkan apa? Misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh, katakanlah yang ini karena misalnya satu kelompok ya, satu kelompok misalnya ada 10 tambah berapa? 8 desimal. Ini hasilnya berapa? 18 ya? Betul? Betul, Pak. Oke, nah, kalau ini harus ada 2 kelompok. Nah, saya akan ganti angka pertamanya saja ya. Angka pertamanya jangan 10, karena itu harus 2 kelompok. Masing-masing ini merepresentasikannya 1 digit ya, 1 digit.
Nah, misalnya 7 tambah 8, berarti 15 hasilnya. Betul ya? Nah, sekarang bisa menghilang tidak? Nah, bersih. Nah, sekarang 7. A sebagai 7, B sebagai 8. Ya. Kalau di dalam hasil penjumlahannya, ini termasuk invalid atau valid? 7 tambah 8. Valid, Pak. Valid, betul? Invalid, Pak. Invalid. Valid. Nah, oke, yang sekarang saya buat A itu adalah 7. Kalau 7 itu adalah 0, 1, 1, 1. Betul ya? Kemudian B, saya berikan warna lain lah supaya bisa gitu ya, bisa dibedakan. Misalnya biru, B itu sama dengan 8. 10 ya, berarti 1, 0, 0, 0, 2 begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan A-nya tadi 0, 1, 1, 1. Nah, B-nya adalah 1, 0, 0, 0. Saya buat ini 1, 0, 0, 0. Ya. Oh, saya harus ganti lagi kalau begitu dengan warnanya ya. Oke. Warna ungu, Pak. Warna ungu, ya. Warna ungu sama biru nanti. Oh iya, nyampur ya, Pak. Deketan Yaudah, sekali. oranye aja, Pak. Ya, merah sajalah ya, karena sudah di 0, 1, 1, 1. Begitu ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, sekarang A tambah B yang ke 0 ini. Berapa nilainya sigma ini? 1, Pak. 1. Oke. Ada carry tidak? Tidak. Tidak ada. 1 tambah 0? Yang 1, berikutnya? Pak. 1. Berarti tidak ada carry juga. 1 tambah 0? 1 juga, 1 Pak. lagi. 0 tambah 1? 1 juga, Pak. 1. Ada carry? Tidak ada, Pak. Tidak ada carry. 0. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang karena ini 1, 1, 1, 1, kita lihat bahwa ini ditransfer ke correction adder. Ya, sebetulnya angka 111 tadi transfer ke correction adder. Saya buat warna yang lain supaya terlihat nanti ininya ya, hijau deh. Tadi mana? Biru ya. Sekarang hijau. Nah, sekarang ini menjadi 1. Oke, ini 1. A di sini 1. A ini 1, A ini 1. Ya. Nah, sekarang di sini B ini sudah dalam kondisi di ground. Betul ya? Di ground, B ini 0, B yang ini juga sudah 0. Dipahami? Dipahami ya? Maaf, Pak, kurang paham kenapa bisa 0, Pak. Ini ada tersambung kan? B0 dengan B tersambung. Iya, Pak. Nah, berarti itu tidak bisa diganggu gugat, pasti itu 0 gitu. Oleh karena itu kalau ini tidak digambar, ya kita tidak tahu sebetulnya dia 1 atau 0, harus digambar. Ya, harus digroundkan begitu. Dipahami ya? Nah, sekarang lalu yang B2 dan B1-nya itu berapa? Itu kan ya? Nah, kita lihat dari sini, 1 masuk di sini. Kemudian sigma 2 masuk di sini. Sigma 1 masuk di sini. 1 or 1 apa? 1, 0. 1 or 1? 1, Pak. 1. Ya. 1N1? 1, Pak. Nah, 1. 1 or 0. Ini kan ada 0 nih. 1 juga, Pak. 1. Nah, 1 ini lari ya, artinya dikirim ke sana tuh. Dikirim ke sini. Ini menjadi 1. Yang mana? Yang B1 dan B2. Seolah-olah ini kita bisa menyusunnya 1, 1, 1, 1 plus 0, 1, 1, 0. Begitu. Dipahami? Paham, Pak. Nah, sekarang keluarannya di mana? Keluarannya di paling bawah sini.
kan ada tulisan valid, corrected, atau corrected BCD. 1 tambah 0. Pasti 1 ya. Betul? Betul, Pak. Ya. Kemudian 1 tambah 1, ada carry tidak? 1 tambah 0. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Ini tidak ada. Nah, sekarang A1 tambah B1. 1 tambah 1. Berapa? 0. 0. Ada carry? Ada carry ya. Kita simpan. 1. Yang berikut 1 tambah 1. Tambah 1 lagi. 1. 1. Ada carry? Ada ya. 1 tambah 1 tambah 1. Ada, Pak. Ada 1. Nah, sekarang A yang ketiga dan B yang ketiga. 1 tambah 0 tambah 1. 1, 0 dan ini 1. Gitu ya. Sampai di sini bisa ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, yang ini tidak digunakan. Lalu yang mana yang digunakan? Yang digunakan tuh di sini. Ini kan keluarannya 1 ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah, maka ini 1. Nah, karena di depannya tidak ada, saya tuliskan seolah-olah ada angka 0, 0, 0, 0 begitu ya. 01 di sini sudah terbacanya 5. Betul. Jadi 15. Sama seperti yang di sini. Bisa dipahami? 1, 0, 1, 0. Ada carry 1. Tetap begitu ya. Ini kan sudah 5. Bagaimana? Bisa dipahami? Sedang mencerna? Pak, maaf, Pak. Masih bingung, Pak. 15-nya dari mana ya? Kan tadi 7 tambah 8 berapa? 15. Enggak, maksudnya yang Ya sudah. hasil akhirnya. Oke, ini kan angka 1. Berarti ini kan BCD, semuanya BCD ya, betul ya? Termasuk yang 011 0101 ini BCD bukan? Iya, Pak. Nah, berarti kalau 0001 nilainya berapa? 1 kan? Oh iya, Pak. Nah ini 5. Berarti jadi 15. Siapa? Paham. Betul ya? Paham ya? Oke, Paham. bagus kalau sudah paham. Ada yang belum paham? Jadi intinya pertama sudah ada sih, langkah-langkahnya sudah ada. Yang pertama adalah cek bilangan yang akan dijumlahkan. Kalau itu 2 digit desimalnya, berarti ada 2 grup. Nah, ini kebetulan 1 digit desimalnya, berarti hanya grup ini saja. Kemudian terjemahkan ke dalam BCD. Ya, 7 dan 8-nya BCD. Kebetulan kan sama dengan 2 biner. Kalau saya tulis begini juga boleh. BCD gitu ya. Nah, karena dia juga termasuk biner. Ya. Nah, kemudian masukkan ke setiap jalur. A ke jalur A, B ke jalur B, sesuai dengan masing-masing digit bobot, ya, bobot digitnya. Keluarkan hasil dari basic header. Nah, begitu keluar, kirim pasti ke correction header. Perlu ditambahkan 6 atau tidak? Itu ya, kira-kira demikian. Nah, jika sudah, berarti masukkan ke setiap rangkaian-rangkaian untuk koreksi not valid. Nah, sebagai contoh ini ada yang masuk sebentar ya sebelum ini dihapus. Anda bisa uji coba untuk yang semuanya valid. Misalnya 7 dan 2 misalnya. Ini ada menjadi valid tidak? Ini kondisinya valid atau tidak valid? Kalau ini masih valid 9. Betul ya? Nah, tapi tetap dampaknya apa ke correction header paling bawah? Sebentar, saya harus keluar dulu nih. Tadi mudah-mudahan yang tingnung tadi masih ada di tempat. Nah, ini.
Oke, ini mau tidak mau jadi hilang. Kira-kira bisa dipahami? Tapi misalnya berapa? 7 plus 3. Nah, sekarang A-nya 7. Nah, ya A-nya mau di 7. Misalnya ini 0, 1, 0. Maaf, 1, 1. Nah, yang B-nya 3, 0, 3 lagi. Tadi berapa? 2 ya? 2, 0, 1, 0. Gitu ya. 01, 0, 01, 01, 7, 01, 11, 01, 11, 00, 10. Nah, berapa? 0 tambah 1 tambah 0, kemudian 1 tambah 1, nanti ada carry-nya. Gitu ya. 1 tambah 0, 1. Ada carry? Tidak. 1 tambah 1, 0. Gitu ya. Kemudian ada carry? Ada. 1 tambah 1 tambah 0, 0. Naik 1, carry. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Nah, ini 1, 0, 0, 1. Apakah berhenti di sini? Belum. Kan kalau rangkaian benda mati begitu ya. Yang sudah dihubungkan pasti ikut dihubungkan. Berarti ini 1, ini adalah 0, dua-duanya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, di sini juga 0, pasti ini 0. Lalu ini lari ke sini, ke 0 dan 0. Kan tadi B3-nya sudah 0. Ini ya, ini adalah dengan 0. Ini 0. Berarti di sini 9 ditambah 0 sebetulnya hasilnya. 9 ditambah 0. Berarti keluarannya apa? 1, 0, 0, 1, 9. Ini tidak ada. Ya. Ini juga 0. Nah, jadi terbacanya 9. Dengan 9. Bisa dipahami kira-kira? 7 plus 2. Ada pertanyaan kah? Bisa dipahami? Belum? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak, mau memastikan, jadi kalau tidak lebih dari 9 gitu, rangkaiannya jadi nggak perlu di correction adder, Pak, atau tetap harus? Oh, kalau ini kan namanya juga rangkaian ya. Kalau rangkai, bentar. Ini sedang ada rapat. Bentar dulu ya. Manage close and desktop right. Okay. Oke, maaf. Yang tadi pertanyaan bagaimana? Ya Pak, jadi kalau rangkaiannya valid, apakah masih perlu correction adder atau cukup di basic adder aja, Pak? Oh, tetap harus ke bawah. Kan keluarannya ada di bawah. Keluarannya bukan di basic adder. Keluarannya itu ada di bawah. Dipahami ya? Oh iya, Pak. Rangkaian koreksinya juga tetap dibuat ya, Pak? Iya. Ini kan satu kesatuan. Kita tidak bisa dan kita tidak bisa memprediksi kalau jumlah-jumlahan kan tidak bisa memprediksi atau proses kan tidak bisa prediksi, betul ya? Kalau misalnya Baik, Pak. kalkulator gitu, oh ini hanya khusus untuk yang valid, kan enggak? Jadi harus tetap diproses begitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, lanjut begitu ya. Ini silakan Anda latihkan
Nah, di sini kan yang tadi Anda tanyakan, tuliskan di setiap jalur masukan dan keluaran. Bagiannya apa? Header, correction header, termasuk not valid correction circuit atau tadi ya, correction circuitnya. Itu harus dimunculkan. Adakah pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Kalau ini sudah paham ya. Yang header subtraktor terus komplement, mumpung aja nih sekalian. Kalau sudah, terima kasih, bagus. Ada pertanyaan di terus komplement? Tidak ada. Bagaimana? Tidak responnya? Berarti tidak ada ya terus komplement header subtraktor. Kalau sudah dipahami, berarti ini yang terakhir kalau tidak salah ya, terus komplement header subtraktor. Anda bisa contoh, mana ada nggak contoh? Nah ini misalnya A min B dengan syarat terus komplement. Ya. Terus komplement, jadi gambar dulu, baru kita masukkan 12 dikurangi 8. Ya, kalau misalnya kita lihat, masukkan saja A 12. Sekarang B 8. Itu dikurangi, begitu kan? Nanti kalau mengurangi berarti M-nya 1 pilihnya. 12 itu berapa? 1, 1, 0, 0. 8 itu berapa? 1, 0, 0, 0. Ya, tinggal diisikan. 1, 1, 0, 0. 8, 1, 0, 0, 0. Nah, sekarang karena ini negatif, 1, berarti harus dieksporkan dengan 1 semuanya. Masing-masing bit ya. 0 dieksporkan 1, 1. Gitu kan ya. Kemudian B1 0 eksporkan 1. B2 1. B3 0. Gitu ya. Nah, M sama dengan 1 pun sebagai masukan carry in. Berarti ini 1 nilainya. Nah, sekarang bagaimana? Ini tadi A-nya 0, 0, 1, 1. Begitu ya. Nah, 0 tambah 1 tambah 1. Ya, berapa nih? Yang tahu? 0, Pak. Nah, 0. Ada carry tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, carry-nya 1. Demikian juga untuk yang selanjutnya. 0 tambah 1 tambah 1. 0 lagi, kan gitu ya. Naik, ada carry. 1 tambah 1 tambah 1. 1. Carry. Betul ya? 1 tambah 0 tambah 1. 0. Dan ini ada carry. Nah, ini tidak bisa dipakai gitu ya. Kecuali untuk kalau ada tambahan berikutnya. Nah, kalau secara jumlah desimal biasa, berarti 12 kurangi 8 adalah 4. Betul? Betul ya? Iya, Pak. 12 kurangi 8. Berarti ini sudah terpenuhi nih. 0, 1, 0, 0. Dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, berarti mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Jadi intinya tinggal memasukkan bit yang memang bersesuaian dengan setiap bilangan tersebut. Ya. Ini berarti sudah bisa dilakukan langkahnya ini. Tuliskan siap jalur, rangkaian kontrol, bit pilihannya, plus atau minus. Kalau ini minus berarti dikurang. Bagaimana dengan plus? Ya, silakan Anda uji coba. Kalau plus berarti kuncinya 0. Ya, kuncinya 0. Kalau tadi kuncinya 1. Oke, ada pertanyaan pihak yang ini untuk tentang half subtractor bisa? Bisa dipahami? Mungkin apakah ada kebingungan tadi ada tools komplement.
adder subtractor. Ini ada half subtractor lagi begitu ya. Nah, kalau ini adalah konsepnya bukan konsep two's complement. Ini adalah pengurangan bit per bit begitu. Oke ya. Kalau sudah paham ya sudah, saya tidak akan menjelaskan begitu ya. Nah, caranya sama. Tadi menyusun rangkaiannya XOR dan NOT NB. Nah, ini berarti kalau isi dari half subtractor demikian ya, jadi kotak gitu. Ya, nah kalau BR berarti persamaannya ada A, NOT, N, B begitu ya. Nah, kalau full subtractor konsepnya mirip seperti yang di adder. Bagaimana cara membacanya? Bahasanya jangan dikurangi, tapi lebih baik menggunakan istilahnya difference. Karena memang itu di referensi menyebutnya difference. Nanti karena disangka seperti ini, 0 kurangi 0 kurangi 1, minus 1. Nah, bagaimana cara minus 1-nya? Tapi dibacanya adalah difference. Gitu ya. 0 kurangi 0 kurangi 1. Nah, bedanya berapa? Ya 1. Perlu borrow? Perlu. Karena apa? Diawalinya dengan 0. Gitu ya. Pasti perlu borrow. Ya. Bagaimana yang kedua? Yang ini nih, ini 0, ini 1, ini 2, misalnya begitu ya. 0 kurangi 1 kurangi 0. Difference-nya berapa? 1. Perlu borrow? Perlu. Apalagi ini 0 dikurangi gitu ya, perlu borrow. Dan seterusnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Kalau dihafal boleh, silahkan. Kalau kuat menghafalnya begitu ya. Lebih baik pemahaman saja terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan tabel ini, maka Anda bisa cara CAMEP yang tadi sudah dijelaskan. Nah, silakan Anda coba ya untuk memperoleh hasil bentuk full subtractor, rangkaian lengkapnya. Kalau yang ini hanya internal, ya. Ini hanya internal. Ingin lengkapnya seperti apa? Buatlah ini apa? CAMEP-nya ya. Nah, ini ada juga sama seperti binary adder, ada 4 bit binary subtractor ya. Nah, caranya rangkaiannya mirip, betul-betul mirip, tapi ingat ya bahwa ada borrow. Apa borrow ini? Borrow itu adalah A, NOT, N, B. Itu ya. Jadi kalau misalnya, tapi untuk rangkaian ini gunakan yang, karena bukan two's complement, kita cobanya yang angka lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Misalnya A 6 dikurangi B 3 misalnya, hasilnya 3 begitu ya. 6 A-nya itu berapa? 0 1 1 0. B 0 1 0 0 1 1 gitu ya. Berapa difference A0 dengan B0? Berapa difference-nya? Ada yang tahu? 1 Pak. 1 ya. Berapa borrow-nya? 1. Nah, 1 karena A0-nya dinegasikan, di-N-kan dengan B1. Nah, sekarang di sini berapa difference 1? B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, ada borrow in-nya 1. Ada difference tidak? Difference-nya 1 ya. Betul? Betul, Pak. 1 kurangi 1, 0, 0 kurangi 1, ada borrow? Satu. Maka Tidak. difference-nya 1. Iya, 1, Pak. 0 kurangi 1, 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 1. Ada borrow nggak? Ada, Pak ya? Ada Pak. Ada ya.
Ya lihat lagi lah kalau salah. Oke, berarti ini 1 tambah 1 dikurangi 0. Nah, ini tadi udah 1, 1, 1. Nah, ini 1. 1 kurangi 0 kurangi 1. Nah, difference-nya 0. Nol, Pak. Borrow juga nol. Nah, berarti pas gitu ya. Kalau kita tuliskan 0, 0, 1, 1. Berapa ini? 3. Dipahami? Paham, Pak? Oke. Bagus kalau paham. Jadi selesai dah. Nah, ini langkah-langkahnya saja ya. Konversikan bilangan menjadi bit. Nah, ini 10 kurangi 7. Kalau tadi berapa? 6 kurangi. Ini tinggal memasukkan. Ya, masukkan angka ke ini untuk ini salah, ini untuk yang nah ini harus kombinasi ya. Bagaimana untuk memperoleh yang tadi tuh? Ini lihat saja kombinasinya untuk tahu bahwa ada borrow ya. Kombinasi ini nih 0 pasti diawali yang 0. Ini ada borrow. Nah, kalau ini 1 ya. 1, 1, 1, 1 kurangi 1 hasilnya 0. 0 dikurangi 1, seperti tadi. Pasti ada borrow. Oke, ini yang tadi. Hasilnya kebetulan contohnya 3 juga. Ya. Tadi 6 kurangi 3, sekarang 10 kurangi 7. Hasilnya adalah 3. Selesai. Ada yang tanyakan? Oke, sekarang giliran Anda. Saya tunjuk saja. Yang tadi pertama yang bertanya kan Bilkis, Fajar Hidayat. Saya stop dulu ya. Standby tidak? Ada Pak, standby. Oke, silakan Anda munculkan PR-nya. Sebentar Pak. Mudah-mudahan seluruh jawaban yang sudah Anda kerjakan itu sudah dibuat hasil fotonya ya begitu, atau apapun caranya lah gitu. Supaya tidak perlu lagi, wah Pak kelas yang kemarin Pak belum saya foto loh, udah seminggu. Harus disiapkan begitu ya, harus disiapkan. Baik, mudah-mudahan bagi yang lain segera juga menyiapkan diri ya. 031 Muhammad 031. Kemudian ada 091 Nanda, 092 Fadli, 093 Hafizul begitu ya. Sudah muncul Pak? Sudah. Bisa di Zoom. Ini kebetulan sepertinya sudah seluruhnya sudah dibuat ya. Bagus. Ya. Ini kalian diborong aja. diperbesar ya. Ya. Nanti tinggal digeser-geser aja. Nah, gitu. Ya. Mungkin lebih besar lagi bisa. Oh, ini nyambung kiri kanan. Ini yang A, ini yang B, Pak. Oh, yang A-nya saja dulu. Oh ya, siap. Oke, yang A-nya dulu di zoom aja perbesar, nanti tinggal geser kanan atas bawah atau kiri kanan. Supaya bisa terbaca. Sudah, Pak. Ini kan EAC 16 tambah 215 215 ini 10 sama dengan ini belakangan ini hasilnya Pak. Kemudian ini kan heksadesimal Pak. Mau didesimalin itu sama dengan 14. Kalau A itu 10. Kalau C 12. Kemudian dikali 16 angka ini Pak. Dan ini adalah hasilnya. Ini ada pangkat 2. Kemudian ini pangkat 1. Ini enggak ada pangkat, ini 1 Pak. Hasilnya dan dalam ini oktal ya? Oktal. Oke. Ini hasilnya 3584 ditambah 160 tambah 12. Kemudian ini hasilnya 3756
ininya 10 tambah 215. Ya, yang atasnya yang 215 yang atas. Oke, kalau ke dalam oktal dari Nah, ini nih kalau tuh. dari heksadesimal bisa Ke, ke oktal bagaimana caranya? ke desimalkan dulu, Pak. Menurut saya repot. Lebih baik ke biner kan. Kebenerkan ya. Nah, ke biner kan baru pisah 3-3, jadi tidak terlalu lama. Kalau untuk ujian seperti ini lama ya. Waktu Iya, Pak. mengerjakannya lama, yang kedua bisa salah. Kan Anda harus menghitung dulu berapa perkalian dengan dengan 16 misalnya, begitu ya. Iya, Pak. Jadi akan lebih susah. Tapi berapa nilainya? Nilainya 3.971. Enggak, itu Pas desimal ya. Kalau ya oktal desimal oktalnya 7.603. kalau oktal jangan menyebut 7. Oh, ya 7603, Pak. Oke, ya. Kita cek terus silakan dilanjutkan lagi. Jadi dengan dengan 215 betul ya? Ya. 215 desimal itu berapa oktalnya? Oktal. Sekarang yang B-nya, Pak. Yang B-nya. Oh, yang A-nya ini, Pak. 76038. Itu baru konversi atau apa? Itu oktal, Pak. Hasil oktalnya. Oh. Jadi kan dibagi 8, Pak. 3971 bukan. dibagi 8. Apanya? Bukan. Versi Anda menghasilkan menjumlahkan, Anda jumlahkan dulu begitu ya ke desimal. Yang heksa ke desimal, jumlahkan hasilnya baru dibagi 8, begitu? Iya, Pak. Nah, boleh, tapi bukan itu yang diminta. Dipahami ya? Di contoh pembahasan yang di dalam dalam video waktu itu atau PDF-nya sudah saya simpan ya di e-learning, silakan. Nah, konsepnya adalah pertama EAC ini ke oktal. Nah, baru oktal plus oktal. Justru kita pembelajarannya adalah bagaimana memahami konsep menjumlahkan dalam satu basis bilangan. Kalau proses seperti Anda ke desimal, maaf ya bahasanya, itu terlalu mudah begitu ya. Dalam artian bukan salah, terlalu mudah jadinya. Jadi harus mengalami bagaimana proses seperti halnya di komputer. Itu yang saya tekankan begitu ya. Nah, tapi Anda sudah mencoba, silakan. Nah, apakah proses yang lainnya juga sama? Anda buat ke desimal, terus dibagi, terus terjemahkan, gitu? Beda-beda sih, Pak. Misalnya yang B itu. Yang B itu oktal ke biner. Kemudian terus kemudian ke heksadesimal langsung. Nah, itu prosesnya bagaimana? Ini apa sih bikin dulu binernya? Si 11111101 dikurangi 367. Ya. Kemudian 367 ya. Ini 8 oktal, kemudian dikebinarkan, Pak. 3 sama dengan 011, 6 sama dengan 110, 7 kemudian 111. Karena ini kan inginnya kan heksa ya, betul ya? Iya. Nah, artinya yang diharapkan adalah semuanya ke heksa dulu, baru diproses di dalam heksadesimal. Ya, itu yang saya maksud ya. Yang kita berharap belajar melakukan prosesnya seperti itu. Tidak salah, mungkin hasilnya ya sama saja dengan apa yang sudah saya lakukan begitu ya, atau semua juga teman-teman lakukan, tapi di dalam prosesnya adalah proses di dalam kalau misalnya yang B proses dalam heksa, kalau C mungkin proses dalam oktal, kalau D prosesnya dalam yang lain, misal pembagian biner. Nah, jadi prosesnya dalam biner. Ya, dibagi-baginya dalam biner gitu.
Kira-kira bisa paham maksudnya Fajar? Bisa Pak. Oke, tidak apa-apa. Anda sudah coba. Jadi kita belajar dari anggaplah ini kesalahan ya, Kesalahan dalam Pak. memproses, ya. Ya Pak. Kesalahan dalam memproses ya. Kalau hasil bisa jadi benar ya. Kalau hasil Ya bisa Pak. jadi benar. Baik, terima kasih Fajar. Ya Pak, sama-sama. Baik. Untuk yang lain ya, misalnya siapa ini? Adil. Kalau secara urutan ada ya. Adil ada. Nanda, Al-Fatihah. Fadli atau Fadil? Fadli ya, Fadli ya. Bisa Anda munculkan apakah versinya berbeda dengan tadi Fajar? Halo? Pak. Apakah versinya sama seperti yang Fajar tadi lakukan? Beda, Pak. Beda, boleh dimunculkan? Sedang, oke. Bisa diperbesar. Oke, nah itu ada pojok kanan bawah ya. Mungkin Fajar bisa melihat hasilnya sama 7603, betul ya, hanya cara prosesnya berbeda. Nah, kita belajar itu dengan cara yang ditunjukkan di sini yang Fadli. Bisa di zoom sedikit lagi, Fadli? Oke. Ya. Silakan Anda bisa menyampaikan proses yang dilakukan. Ini Pak, kan saya itu sebenarnya baju juga nanti di Pak tiga Ya. tiga satu dua Pak. Jadi hasilnya 724 terus yang 15 Ya, maaf barusan terputus-putus ya. Oke, jadi konsepnya sudah benar. Kemudian juga itu ada proses penjabarannya. Ya. Nah, penjabarannya ini betul sudah dituliskan. Nah, jadi jika ujian harus menggunakan konsepnya seperti ini. Ya, harus menggunakan konsep seperti ini. Jadi meskipun mungkin hasilnya benar yang tadi diberikan oleh Fajar, semua ke desimalkan karena mungkin ada bilangan yang dalam bentuk desimal, ya, tapi tidak jumlahnya di dalam desimal kemudian dikonvert, ya dikonversi ke misalnya biner, misalnya seperti itu. Jadi tidak melakukan demikian. Oke, untuk yang B-nya ya, yang tadi pengurangan ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 6 ya. Oke. Ya. Oke, itu berarti yang dilakukan adalah biner ke heksadesimal ya. Ya. Oke. Terus Oke. Boleh agak di zoom bagian penjabarannya yang sebelah kanan bawah. Oke, dinaikkan. Nah, ya itu. Nah, Anda lakukan prosesnya dalam apa ini? Misalnya ya, 0 tambah 7 pasti. Ini D, Pak. D. Oh, D ya. D tambah 7. D itu berapa? D itu A, B, C, D. 10, 11, 12, 3,
13, Pak. Oke, nah sekarang 13 dikurangi 7. 6 kan ya? Iya, Pak. Nah, itu kenapa tidak ada penjelasannya? Oh iya, Pak. Kelewat kayaknya, Pak. Harusnya ada D dalam kurung misalnya sama dengan 13 kurang 7. Nah, semuanya dalam desimal saja dulu ya. Nah, hasil pengurangannya berapa? Toh biasanya baik itu dalam oktal maupun dalam desimal hasil pengurangannya simbolnya sama. Ya, apakah perlu borrow atau tidak D kurang 7? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Nah, sekarang 9 kurang F. 15. Nah, 9 kurang 15. Nah, karena itu kecil berarti harus ada Borrow. Borrownya berapa? 16. 16 ya, meskipun angkanya 1 tapi sebetulnya borrownya adalah 16. Berarti hasilnya 10. 10 ya atau A. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelum berpindah ke yang C? Apakah ada yang berbeda? Nah. Apakah sama? Sama, Pak. Sama ya? Oke, bagus. Silakan bisa digeser ke yang C-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini perkalian ya. Diminta ke oktal, heksa, desimal ke oktal. Berapa nilainya? 2032, Pak. Bukan, itu 38. 2, Pak. Berarti 46 ya. Ya, kalau yang 38, 46. Oke, yang 1F Itu 37 ya. Ya, Pak. Oke. Oke, satu persatu bisa di zoom bagian penjabarannya. Ini, Pak. Ya. Nah, bisa jelas ya, terlihat. Sekarang dicek 6 kali 7 berapa? 42. Nah, berapa di dalam oktal? 5, 2, simpen 2, bawa 5 sebagai carry ya? Carry ya, Pak. Oke, sebentar. Di baris yang keduanya ada tertulis 7 kali 4 sama dengan 28 kali 5. Anda menulis itu? Tambah, Pak, tambah. Ya? Ditambah itu, ditambah 5. Betul, betul. Kalau secara penulisan seperti ini ya, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 8. Nah, kenapa 7 kali 4 itu 28, tapi di sebelahnya ada sama dengan 28 tambah 5. Kalau 28 tambah 5 berapa? 33 kan ya? 33, Pak. Nah, kenapa kalau demikian, kalau dari bahasa penjumlahan ini artinya sama dengan 7 kali 4 itu sama dengan 33. Ngerti maksud saya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, harusnya plus 5-nya jangan disimpan di situ. Di sini, Pak. Bukan, plus 5. Plus ya, tambah 5. Itu kan carry ya? Ya, Pak. Nah, kalau carry simpannya di dekat 7 kali 4. Nah, kalau bahasa menulisnya seperti begini, itu lain artinya. 7 kali 4 sama dengan 28 tambah 5. Betul ya? Kok bisa gitu? Ya, kenapa ada tambah 5? Harusnya 5 ditambah 7 kali 4 sama dengan 33. Atau 5 plus 28 sama dengan 33, itu benar. Dipahami ya? Ya, Pak. Nah, nanti silakan Anda perbaiki benar. Nah, kemudian itu yang 6 kali 3 adalah 18. Dalam oktal 22. Ini pun sama, bukan 4 kali 3 sama dengan 12 plus carry-nya gitu ya, 2 gitu. Carry 2-nya itu harus disimpan di dekat atau sebelum 4 kali 3. Jadi kita bisa
tahu kesalahannya ada di mana, silakan perbaiki. Nah, karena kalau di ujian seperti ini, saya kurangi nilainya. Ya, karena apa? Karena bahasa matematisnya sudah salah. Meskipun benar hasilnya, anggaplah nilai penjumlahan ini, anggaplah 5. Itu akan saya kurangi karena tidak mengerti cara menuliskan formulasi begitu. Dipahami ya? Ya. Oke. Nah, sekarang hasilnya benar 2032. Silakan dicek benar hasilnya satu persatu. Jadi harus dari atas ke bawah ya. Sekarang 2 turun, 1 tambah 2, 3, 4 tambah 6, 10 itu kalau desimal. Oh. Betul ya? Oh iya Pak. Harusnya 1, 2. 2 iya Pak. 2 naik 1. Nah, tetap ya kalau di bawahnya adalah penjumlahan dalam oktal. Betul. 4 tambah 6 itu 10. Tapi konvertkan dulu ke oktal atau basis bilangan yang lain. Dipahami ya kesalahannya apa ya? Ya Pak. Oke. Nah ini mohon catatan meskipun rekan-rekan yang lainnya belum memperoleh giliran untuk menyampaikan atau memperlihatkan, ini menjadi catatan ya. Cara menuliskannya pun berpengaruh. Ya, tiba-tiba ada misalnya 20, yang contoh di sini 28 plus 5. Oh, dari 5-nya dari mana begitu ya. Harusnya disimpan di sebelah kiri. Dan sekarang hasil jumlah untuk setiap perkaliannya juga harus dalam oktal. Baik, sekarang kalau tidak ada pertanyaan nggak teman-teman yang lain? Apakah sama? Ada yang beda? Tadi harusnya 22, 32 ya. Mohon konfirmasi siapa? Bilkis atau Joshua atau siapapun? Argenta, Syafiq, Al-Fadriki. Tinggal untuk yang terakhir yang D berarti ya, betul ya, pembagian. Ya Pak. Bagian saya kurang. Oke, tidak apa-apa. Pusingnya kalau pembagian. Ya Pak. Pembagian yang paling gampang udahlah desimal gitu kan. Nah, tapi kita harus belajar konsep bagaimana cara mengurangi dalam basis bilangan yang lain. Oke, ada yang mau bantu? Bisa bantu yang sudah membuat pembagian? Syafiq, Al-Fajriki, Dandi. Bisa off dulu ya, Fadil. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Abdul Rafiq, 132, Muhammad Fajri, Javier. Tidak ada. Dika Taufan, Renaldi. Ini pada kemana nih? Wajahnya ada. Iya Pak. Siapa? Renaldi bisa memunculkan? Yang pembagian sudah dilakukan? Ini saya lagi on di perjalanan Pak. Oh gitu. Iya Pak, Mobil, di maaf motor. Pak. Lagi di bis Pak. Oh di bis. Oke. Oh berarti ini di HP berarti ya? Datanya ada di komputer gitu. Oke, ada yang lain selain yang tadi disebut? Maksud saya sudah merespon ya, Renaldi sudah merespon. Dika Tauhan, Haidar, Fajri. Ya Pak. Ya, siapa barusan? Fajri atau siapa? Ya Pak. Siapa ini yang jawab? Oh, Fajri Pak itu. Fajri ya. Ya Ada Pak. Fajri. Fajri bisa memunculkan yang pembagiannya? Sebentar Pak.
Sudah ada, Pak? Ya. Oke, konsep pembagiannya seperti apa? Seperti ini, Pak. Boleh di zoom, diperbesar. Kalau yang jawaban tadi sudah sama dengan jawaban yang AB udah sama, cuman caranya yang saya sama kayak yang tadi sebelumnya, ke desimalin dulu, Pak. Sama dengan yang Fajar ya? Iya, Pak. Nah, nanti jangan seperti itu ya, harus dilatihnya jangan seperti itu. Kalau pembagian ini bagaimana? Ini yang pembagian diubah dulu ke biner dua-duanya, Pak. Ya. Yang 422 heksa jadinya 01000100010, Pak. Yang banyak sekali angka nol. Sama saya ditambahin, Pak, ya depannya, Pak. Kenapa? Biar 444. Kenapa mesti 444? Kan semuanya ada, kan semuanya juga dalam biner ya? Iya, Pak. Coba. Kalau biner nggak perlu ditambah juga gitu. Ya, Pak, lebih kebiasaan, Pak, kebiasaan lebih enak 444. Karena itu sebetulnya yang dibutuhkan kan nilai akhirnya 101111 begitu ya. Iya, Pak. Yang ini tuh ya. Saya nyari lagi di Google, Pak, belajar lagi, Pak. Ya. Oke. Tapi maksud saya mungkin itu teknik Anda begitu ya. Ditambahkan dulu 4 begitu ya. Tambahkan dulu bila nolnya berderet 4. Ya sebetulnya tidak perlu juga, tidak apa-apa. Justru yang intinya, nah sekarang di soalnya itu ada angka 0 di depan, 1 ditambahkan 1. Kenapa gitu? Yang mana, Pak? Yang ini, Pak? Itu yang di bawah kurung, di bawah bagi kurungnya itu kan yang dibaginya. Yang ini, Pak. Nah itu. Oh, aslinya Anda simpan angka 0 gitu ya? Iya, Pak. Oh, karena heksa. Jadi ini dari 4. Dari sebelumnya udah 4 ini. Oh, begitu. Ya, Pak, sebetulnya nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Coret aja angka 0 paling depannya. Jadi tinggal 100, 0010, banyak sekali ya. Iya. Oh, begitu ya, memang 422 ya. Oh, ya. Iya, yang ininya memang ini, Pak. Ya, betul. Oke, jadi 100, 0010, 0010 begitu. Oke, jadi berarti Anda ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka nolnya kita abaikan dulu yang jawabannya. Berarti ada perkalian dengan 1 ya? Di mananya, Pak? Itu jawaban paling atas kan ada berderet angka 4. Oh, ini, Pak. Angka 4, angka 0 berderet. Nah, kalau kita abaikan, ya betul. Kalau kita abaikan angka nolnya, berarti tiba-tiba ada angka 1 ya? Ya, Pak. Oke, nah fokusnya kita ke 1-nya, begitu kan? Karena itu sebagai pengali. Ya, sebagai pengalinya kan pasti 1. Gitu. Ya. Nah, pengalinya 1, itu hasilnya menjadi? Jadinya, Pak, jadinya 1011110, Pak. Ya, ini, Pak. Nah, betul. Nah, berarti sekarang tinggal penempatannya ya. Penempatannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak mungkin segaris dengan angka 1, betul ya? Karena lebih besar angkanya. Oke. Nah, itu geser, istilah jadi geser 1. Nah, kemudian ada turun ya, menjadi hasil pengurangannya adalah 10100. Kemudian ya, Pak, ya, turun 0. Lagi yang 0. Ya. 0. Nah, itu bagaimana dampaknya? Dampak gimana ya, Pak? Kan harus dibagi ya. Harus dibagi. Ya. Berarti bagaimana cara mengalihkannya? Dikalikan dengan apa gitu? Jadi, Pak, kalau kemarin itu kan saya nyari lagi ya, Pak. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibagi, jadi gimana, Pak? Jadi ini tuh nantinya tuh kan 1010000 itu nggak bisa, kalau dibagi sama 1011110 itu apa ya, Pak? Bukan nggak bisa.
Ya, semacam nggak bisa gitu, Pak. Ya. Tidak ada hasil ininya, tidak ada hasil itunya, jadi dipakai 0. Dikalikan dengan 0 gitu ya. Iya dikalikan 0 ya, Pak. Dikalikan 0, Pak. 0, nah gitu. Nah baru Jadi 0 ini baru nanti turun lagi, Pak. dikalikan dengan 1, betul ya? Ya, Pak, gitu, Pak. Karena kan sudah bisa hasilnya dikurangi, betul ya? Karena yang kalau dengan ada penambahan 0 di sebelah kanan, berarti nilainya lebih besar kan dibandingkan pembaginya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Berarti dikalikan dengan 1. Sekarang berarti ke kolom yang kedua, betul ya? Iya, Pak. Nah, itu hasilnya? Ya, ini, Pak. Ya, hasilnya itu. Iya. Kemudian dikali 1. Dikali 1, Pak. Ya, karena ini kebetulan sudah tinggi ya nilai ininya ya, dikurangi nilai angka tersebut. Kemudian keluar 10, 111, 0, betul ya? Iya, Pak. Oke, kemudian karena sama angkanya dikali 1 lagi dan Jadi, sisanya 0. Iya, Pak. Oke, ya betul seperti itu. Jadi saya cukup kaget, ini kok banyak sekali angka. Iya, banyak, Pak. Oke. Jawabannya cuma 10111, Pak. Ya, 10111. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Bagaimana? Oke, coba yang nomor 2 sekalian aja. Nomor 2A berarti ya. Ya, ini, Pak. Oke. Bisa di zoom untuk bagian desimal berarti. Ini, Pak. Oke, nah apa yang dilakukan? Kan di soalnya itu kan yang ada binernya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini itu kalau saya mah dikurangin, Pak. Itu ada angka binernya adalah 101, 1011 ya. Ya, Pak. Nah, itu adalah sudah dalam bentuk bilangan apa namanya? Negatif sebetulnya. Iya, Pak, yang ini negatif. Yang ini. Oke, nah maksud saya kalau yang itu kan angkanya 101, 1011 ya. Iya. Angka satunya itu sudah dalam bentuk negatif. Sudah mencirikan negatif maksud saya. Oke, sekarang Anda lakukan. Jadi saya dikurangin 1, Pak, kan kalau waktu itu ditambah 1 itu di bawahnya kan di bagian sini ya, Pak ya. Jadi hasilnya 1 kurang 1 0 turun semuanya, Pak. Terus ini yang jadi diterjemahkannya 101010, Pak. Ya, jadi nilainya berapa? Berapa? Itu 37, benar? Oh iya, ini 37, Pak. Yang ini, Pak, jawaban ininya. Kan diubah dulu, Pak. Ke apa itu, Pak? Yang komplemennya, Pak. R komplemennya, Pak. Ya, jadi berapa? Ini yang 1 kolom desimal selesai sampai di situ atau di bawah ada lagi tambahan tulisannya? Udah, Pak, sampai sini, Pak. Berarti kan angka 37 ini plus atau minus? Oh iya, Pak, minus. Plus, Pak. Nah, plus. Oleh karena itu, angka biner 101, 1011 itu adalah sebagai ini doang, Pak. Apa? Bilangannya berapa? Angkanya berapa itu? Ya, Pak? Iya, angkanya berapa? Kalau 101, 1011 yang tadi dari soalnya. Yang ini, Pak. Ya, itu jadi berapa sebetulnya nilai itu? Sebentar, Pak. Dalam desimal berapa? Sedang berapa ya, Pak? Iya, pergi menghitung, Pak. Soalnya nggak dihitung. Ini kan ceritanya tentang bilangan negatif ya. Iya, Pak. Maaf. Jadi, alasan Anda melakukan minus 1, kemudian
R-1 itu untuk tujuannya apa? Kira-kira tujuannya buat apa, Fajri? buat nyari ini ya Pak, R kurang 1 komplement ya Pak? Ya, buat apa niatannya? Kenapa harus diproses? Maaf. Ini sama kayak yang di +1 di akhir Pak. Ya, niatannya apa gitu. Jangan hanya karena contoh ikuti saja. Iya makanya itu. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Ini biner yang sudah memiliki nilai tadi yang 101, 1011 itu adalah suatu bilangan negatif. Ya. Nah, kita ingin tahu kalau langsung dikalikan dengan bobot salah. Oleh karena itu kita harus tahu bilangan positifnya berapa. Nah, cara memperoleh bilangan positifnya dengan cara yang Anda lakukan. Hasilnya adalah 37. Makanya itu adalah bilangan positifnya. Betul? Iya, Pak. Nah, artinya 101, 1011 yang biner ini adalah -37. Ngerti? Oh, iya, Pak. Jadi bukan hanya karena ngikutin aja lah gitu ya. Tapi tidak ngerti apa maksudnya begitu. Justru kita ingin tahu berapa nilainya di dalam desimal itu adalah -37. Dipahami? Paham, Pak. Nah, sekarang yang biner sebelahnya oktal. Ada tinggal 3 menit lagi ya, yang oktal. Oke, Anda memperoleh dari berapa? 37? Iya, Pak, dari desimalnya, Pak. Oke, dari desimal itu memperolehnya 45 ya. Iya, Pak. Kemudian Anda ubah menjadi R-1 komplemennya, Pak. Oke, R-1-nya jangan ditulis di sebelah kanan 45. Nah, iya, Pak. Harusnya di 732. Iya, Pak. Ya, harusnya di situ. Kemudian ada 1 oktal plus. Iya. Nah, hasil akhirnya adalah 733. Nah, itu kenapa jadi sama dengan 33 ya? Iya, Pak. Kenapa? Harusnya minus. Bukan. Harusnya tetap 733. Oh, jadi dia nggak usah dibawa juga. Nggak, kan itu oktal. Bilangan negatif untuk oktal tandanya apa? Saya ingin tanya. 7, Pak. Nah, berarti itu bilangan negatif 733 itu. Oh, iya, Pak. Paham, Pak. 733 itu bilangan negatif. Nilainya berapa desimal? Desimalnya 37, Pak. -37. -37. Iya. Tapi kita cari dari plusnya dulu. Nah, begitu. Sekarang heksa. 37-nya jadi 025 kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, di R-1 itu berapa? Jadi R-nya 16, berarti 15 komplement. Harus ditulis ya, 15 tanda petik S komplement begitu. Dijumlahkan 1. Tapi kenapa itu jadi 7 ya? Iya, Pak, kenapa jadi 7? Salah nulis kayaknya, Pak. Harusnya F, Pak. Salah nulis dari punya teman atau dari Nggak tahu, Pak, udah sama, Pak. 7 sama F kalian hampir sama, cuma kebalik doang, Pak. Kalau ujian coret sama saya. Iya, Pak. Saya ngerti aja malam, Pak. Oh, pasti lagi sahur ya. Berarti itu FDB. Iya, Pak, jadi F, Pak. Berapa FDB itu? FDB itu Nilai desimalnya? 13. Oh, desimalnya -37, Pak. Nah, itu. Jadi -37 kalau representasinya heksa, FDB. -37 dalam oktal, representannya 733. Begitu ya. Biner. 1, ada tanda negasinya, 10, 1, 10, 11. Itu adalah bilangan negatifnya. Dipahami? Paham, Pak. Oke. Silakan teman-teman, ada yang tanyakan? Ini sudah waktunya
pas pukul 16. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti selesai ya pertemuan kita. Terima kasih atas presentasinya, dan ini mohon istilahnya apa namanya, perbaiki jika ada yang salah. Ya, sebetulnya saya ingin memperlihatkan, sebetulnya ingin apa ya, Anda keluarkan dulu, kita cross check begitu. Jangan dari saya dulu gitu ya, harusnya dari Anda dulu, karena ini nggak ada jadwal untuk respon sih sebetulnya ya. Oke ya. Nah, tapi itu tadi sudah sebagian, ada yang sudah saya luruskan keseharusannya seperti apa. Jadi untuk tiap proses, katakanlah aritmatika plus minus kali bagi, ya lakukanlah dalam proses keinginannya dalam basis apa. Kemudian masuk ke barusan komplement. Nah, diketahuinya apa? Nah, sebetulnya kalau diketahuinya biner, kita bisa langsung ke oktal dan ke desimal, ke heksadesimal. Ya, demikian juga yang lainnya. Nanti kalau Anda lihat itu sebetulnya bisa langsung dari biner ke heksadesimal ke oktal menggunakan angka negatif tersebut, gitu ya. Baik, karena ini waktunya sudah habis, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, totalnya 22-1 ya. Di pertemuan ini semoga ada pemahaman tambahan ya dari penjelasan tersebut. Demikian saja, sebetulnya kalau misalnya ini bisa agak panjang, kalau ada yang bertanya tentang UTS, karena UTS sudah disampaikan, tapi waktunya habis dan juga belum sholat begitu ya. Akan ditutup saja dulu ya. Demikian saja pertemuan kita melalui daring ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan ya untuk proses perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda diperkenankan untuk keluar dari ruang pertemuan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.